Butir soal nomor 21. Perhatikan gambar. Di sini ada penggaris digosokkan pada kain wol berulang kali. Setelah itu, didekatkan penggaris dengan serpihan kertas. Ternyata, serpihan kertas terangkat. Hal ini membuktikan bahwa penggaris tersebut jawabannya yang nomor C. Penggaris tersebut bermuatan listrik negatif karena telah menerima beberapa elektron dari kain. Pembahasannya, penggaris dan kain wol bermuatan netral. Setelah digosok, maka elektron dari kain wol berpindah ke penggaris. Hal ini menyebabkan penggaris bermuatan negatif karena mendapatkan elektron dari kain wol. Butir soal nomor 22. Sebuah rumah menggunakan alat-alat listrik sehari-hari sebagai berikut. Ada lampu pijar 5 buah dengan daya 20 watt digunakan selama 12 jam per hari. Kemudian ada lampu neon 6 buah masing-masing 10 watt dan lama pemakaian 10 jam per hari. Kemudian ada televisi 1 buah 80 watt dan 10 jam per hari. Berapa besar energi listrik yang digunakan selama 1 bulan dalam 30 hari? Nah, silahkan jawabannya. Ini adalah menggunakan rumus W sama dengan P dikali T. W itu energi, P itu daya, kemudian T itu adalah waktu. Nah, di sini ada tiga cara ya, tiga alat listrik yang harus kalian hitung masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tentang lampu pijar ada 5. Berapa kali? Nah, 5 dikali 20 watt dayanya selama 12 jam. Menghasilkan 1200 watt hour. Ya. Kemudian yang lampu neon ada 6 buah dikali 10 watt dikali 10 jam. Berarti sama dengan 600 watt hour. Kemudian yang televisi ada 1 buah dikali 80 watt digunakan selama 10 jam. Berarti dikali 10 sama dengan 800 watt hour. Nah, total energi dalam satu hari silahkan dijumlahkan. Ya, 1200 ditambah 600 ditambah 800 sama dengan 2016 watt hour. Nah, ini dalam watt hour, sedangkan yang kita minta satuannya dalam soal itu kWh atau kilowatt hour. Berarti diubah ke kilo, dari watt ke kilo, ya berarti dibagi 1000. Hasilnya 2,6. Ini yang digunakan selama satu hari. Nah, bagaimana kalau digunakan selama 30 hari? Nah, jawabannya jadi total energi selama 30 hari berarti hasil yang satu hari tadi dikali 30 hari sama dengan 78 kWh. Jawabannya adalah yang B. Butir soal nomor 23. Perhatikan gambar. Di sini ada R1 diketahui ya sama dengan 20 ohm. R2 itu 30 ohm, R3 60 ohm, R4 10 ohm dengan voltase tegangannya yaitu 20 volt. Nah, ditanyakan besarnya kuat arus yang dihasilkan pada gambar di atas adalah, nah yang ditanyakan berarti kuat arus atau I simbolnya. Jawab, ini merupakan rangkaian paralel. Ya, R1, R2, R3 itu paralel yang dipasang secara paralel ya. Rumusnya untuk paralel adalah 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3.
Nah, menghasilkan, silahkan R1, R2, R3-nya dimasukkan ke dalam rumus menghasilkan 1 per R total sama dengan 1 per 20 tambah 1 per 30 dan 1 per 60. Nah, ini satuannya berbeda. Berarti disamakan dulu dengan menggunakan pembilang ya. Penyebut dan pembilang, nah itu disamakan dulu. Berarti 60 ya. 60 nanti menghasilkan 1 per R total sama dengan 6 per 60. Nah, kita ubah R totalnya sama dengan 6 per 60 sama dengan 10 ohm. Nah, R total berarti 10 ohm ditambah 10 ohm sama dengan 20. Nah, jadi I sama dengan V per R, yaitu 24 volt dibagi 20 ohm, sama dengan 1,2 ampere. Jawabannya yang B. Butir soal nomor 24. Perhatikan data berikut. Nomor 1, benih cepat tumbuh pada kondisi gelap. Berarti cahayanya gelap ya. 2, longsor dan erosi dikarenakan penebangan pohon di atasnya. Nomor 3, banyak pohon memiliki simpanan air. Nomor 4, udara bersih dikarenakan masih banyak tumbuhan. Pertanyaannya, faktor abiotik yang berpengaruh terhadap biotik adalah, berarti di sini cari yang abiotiknya. Nomor 1, apakah abiotiknya dan mana biotiknya? Di sini nomor 1 itu kondisi gelap, berarti itu cahaya. Ya. Cahayanya gelap mempengaruhi benih, biotiknya cepat tumbuh. Sedangkan yang bagian 2, yang menjadi abiotiknya itu adalah tidak ada di sini ya, hanya menyebutkan kejadiannya adalah longsor dan erosi. Nah, sedangkan yang nomor 3 ini pengaruh biotik terhadap abiotik, pengaruh pohon terhadap simpanan air ya. Kemudian yang nomor 4, nah ini juga sama, tumbuhan menyebabkan udara bersih. Berarti bukan itu jawabannya, jawabannya adalah yang nomor 1. Bagian A. Butir soal nomor 25. Perhatikan gambar, di sini ada foto kupu-kupu sedang bertengger di bunga sepatu ya. Dan di sini ada bunga sepatu warna merah. Kupu-kupu di situ melakukan apa? Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa kupu-kupu memiliki ciri-ciri makhluk hidup, yaitu jawabannya membutuhkan makanan ya. Yang pembahasannya, kupu-kupu menghisap madu dari bunga. Di dalam bunga ada kelenjar madu yang bermanfaat untuk nutrisi. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kupu-kupu memerlukan makanan. Butir soal nomor 26. Perhatikan gambar. Dalam tingkatan organisasi kehidupan, maka gambar di atas termasuk jawabannya yang organ. C. Ya. Pembahasannya, organisasi kehidupan diawali dari 2 sel atau lebih bergabung membentuk jaringan, 2 jaringan atau lebih yang memiliki fungsi yang sama membentuk organ. Organ dan organ membentuk suatu sistem organ. Sistem organ bergabung membentuk organisme. Gambar tersebut menunjukkan organ, yaitu organ lambung. Butir soal nomor 27. Perhatikan foto gambar ini ya, ada ikan hiu
dan di atas badannya terdapat ikan kecil-kecil yang bernama ikan remora. Nah, pertanyaannya, hubungan yang terjadi antara dua makhluk hidup tersebut adalah jawabannya simbiosis. C. Pembahasannya, ikan hiu dan ikan remora membentuk hubungan simbiosis, di mana ikan hidup tidak untung dan tidak rugi. Sedangkan ikan remora diuntungkan karena mendapat perlindungan. Secara garis besar, ada 3 jenis simbiosis yang sering ditemui di kehidupan. Ketiga simbiosis tersebut adalah simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan juga simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan ini sangat positif karena kedua belah pihak diuntungkan. Contoh adalah kupu-kupu dan bunga. Simbiosis yang kedua adalah komensalisme. Adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan bahkan tidak diuntungkan atau netral. Simbiosis komensalisme contohnya terjadi pada ikan remora dan ikan hiu. Nah, selanjutnya simbiosis parasitisme adalah kebalikan dari simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme merupakan kondisi ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak yang lainnya. Contohnya adalah pada pohon jambu yang di atasnya terdapat benalu. Nah, benalu itulah yang menjadi parasit bagi pohon jambu tersebut. Baik, demikianlah pembahasan soal pengayaan IPA dari nomor 21 hingga 27. Sampai jumpa pada pengayaan pertemuan ketiga. Berhubung saya sedang ada kegiatan, akan dilanjutkan pada pertemuan ketiga. Terima kasih. Selamat belajar anak-anakku sekalian. Jangan lupa tetap berdoa, tetap semangat, dan tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.